Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Silwan Progresi dengan NIM 2024-488054. Saya biasa disapa dengan sebutan Yani. Tempat tanggal lahir saya di Serang bagian barat pada tanggal 13 Juni 2007. Dan ini saya sekarang menjalankan studi saya di Universitas Patimura, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, saya di sini akan mengandung materi saya, yaitu konsep-konsep geografi. Baik, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu konsep geografi? Konsep geografi dapat kalian artikan sebagai hal pokok yang menjadi kekhasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Konsep geografis yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi ini menunjukkan letak geografis yang ada di permukaan bumi, di mana geosfer itu fenomena geografi, begitu ada alam maupun sosial. Terdapat dua macam konsep lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Baik, untuk lokasi absolutnya itu merupakan lokasi yang tetap atau tidak bisa dapat diubah secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Misalnya, Indonesia itu terletak di 6 derajat garis bujur garis lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Baik, untuk lokasi relatifnya itu lokasi yang terletak bisa berubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contohnya, rumahmu terletak di sebelah selatan sawah. Untuk yang kedua, kita masuk di konsep jarak. Misalnya, ketika kamu sedang berjalan menuju di kampus, setelah dari kampus kamu ke toko buku. Nah, setiap tempat yang kamu lewati itu pasti mempunyai yang namanya jarak. Jadi jarak itu merupakan ukuran yang menjadi pemisah antara wilayah atau tempat. Sama halnya dengan konsep lokasi. Jarak juga ada dua, yaitu jarak absolut dan juga ada jarak relatif. Untuk jarak absolutnya yaitu jarak yang sesungguhnya dan tetap seperti meter, kilometer, atau milimeter. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui Tol Pularang adalah 182 km. Nah, itu sudah pasti mutlak ukurannya tidak bisa dikurangi. Untuk yang jarak relatif, yang relatifnya itu yang dipertimbangkan dari waktu dan juga kemudahan transportasi dan lainnya. Misalnya dari jarak Bandung ke Bogor melalui Tol Pularang sekitar 3 jam. 3 jam ya. Apakah pasti 3 jam itu selalu atau tidak? Tentu tidak, karena bisa terjadi saja di tengah jalan mengalami kemacetan. Jadi jarak relatif ini tentu tidak bisa tentu saja bisa berubah-ubah. Untuk yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan, di mana diartikan sebagai keterjangkauan menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana, transportasi, dan komunikasi yang digunakan. Contohnya, ketika kamu mengakses antar daerah desa dengan perkotaan. Ketika desa jaringannya tidak ada, yang artinya lokasi desa tersebut tidak keterjangkauan. Yang keempat yaitu konsep pola. Konsep pola merupakan karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena. Suatu tempat atau ruang di permukaan bumi
Misalnya rumah Kutai terletak di pemukiman, ya, yang berarti termasuk ke dalam pola pemukiman. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, ya, di mana di sana didominasikan oleh pola persawahan. Dan yang ketiga yaitu konsep luas merupakan ukuran suatu area atau wilayah. Misalnya luas lahan pertanian. Sebuah desa memiliki lahan pertanian seluas 100 hektar. Luas ini menentukan potensi produksi pangan desa tersebut. Sekian materi pada saya hari ini. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.